Assalamualaikum. Sehat-sehat semua ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. 1 minggu ya kita nggak ketemu ya. Cantik-cantik, sehat-sehat semua. Oke, hari ini pada sehat. Bentar ya, Ibu ngerapin dulu ya. Oke. Sudah, ini alat-alatnya. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Sarul pimpin doa ya, Nak. Ya, Bu. Oke, Sarul. Dimulai. Oke, siap, silakan. Mengawali belajar pada siang hari ini, anak ABG berdoa dahulu. Berdoa mulai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek dulu. Lah kok di sini ada kursi, nggak beres-beres dulu ya? Yang lain gimana? Coba dilihat kolong-kolongnya ada sampah nggak? Aman. Coba cek lagi. Coba nunduk. Atas mejanya ada sampah nggak? Aman semua? Rapi? Bersih? Baju-bajunya nggak ada lagi yang digulung-gulung ya? Oke, kalau kayak gitu Ibu absen dulu. Minggu kemarin si Rafa nggak masuk karena mendampingi bapaknya operasi ya. Terus minggu ini Ibu pinjam pulpennya ya, Nak? Oke, minggu ini mudah-mudahan hadir semualah. Amin. 10, 11 anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi Ibu nggak mau duduk lah, Ibu mau keliling aja. Boleh ya? Boleh, oke. Bio, anak ganteng Ibu hadir dia. Fajar hadir juga. Chelsea ganteng. Kok ganteng? Salah, cantik. Gisel minggu kemarin kemana, Nak? Kok minggu kemarin kamu gak hadir kayaknya? Oh, kamu? Iya, dia sakit kan minggu kemarin. Hafiz hadir. Hafiz juga sama. Minggu kemarin kamu dispen apa? Dispen bulu tangkis, Bu. Oh, bulu tangkis. Gimana perlombaannya? Menang? Enggak, ya sudah, belum rezeki ya. Belum rezeki. Siapa tahu nanti di lomba di lain waktu kamu bisa meraih juara ya. Sufi. Anak ganteng Ibu hadir juga. Raihan hadir. Sekarang Sultan juga hadir. Bisa Ibu. Gimana? Enggak ada sudah mulai, Bu. Oke, siap. Tunggu, Bu. Iya, tunggu sebentar, tak lihat settingannya dulu. Ada. Ngegema nggak, Bu, kalau misalnya 3 aku onin semua untuk speakernya?
Oke, siap. Oke, siap, Bu. Galaxy A31. Oh, punya saya berarti. Oke, yang ini yang hidup. Oke, makasih ya, Bu. Oke, Ibu lanjut absen. Ibu lanjut absen lagi ya. Nafisa. Anak cantik Ibu. Siapa ini? Sabit Hadir. Oke, Sabit hadir. Zilia. Oh, Zilia. Kok pindah pojok sana, Nak? Biasanya kamu di sini, jadi Bu hafal kamu. Oke, udah hadir semua. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Amin. Nak, sekarang lagi musim penghujan loh, Nak. Vitaminnya ya, yang paling penting vitamin sama istirahat. Terus jangan, kalau ada hujan, nggak usah hujan-hujanan lah. Biar kita jaga kesehatan ya. Siap, Bu. Oke. Udah absen sudah. Absen. Jaga kesehatan, pokoknya harus jaga kesehatan, istirahatnya yang cukup. Dan kalau misalnya suatu kerjaan itu nggak terlalu penting, kayak main game, terus itu main kemana di sekira itu nggak penting, kalau menurut Ibu nggak usah ya. Pergunakan waktu istirahat di rumah, karena sekarang lagi musim pancaroba. Sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit baru yang mulai bermunculan, yang terkadang menyerang kita karena kondisi tubuh kita lagi tidak fit, ya. Oke, selanjutnya tadi di awal pembelajaran, di awal Ibu masuk, Ibu bilang, Ibu mau nyanyiin, bukan Ibu, tapi kita semua akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyikan dengan semangat. Hafal semua enggak? Hafal ya? Anak Ibu lah, masa anak Ibu enggak hafal? Oke, Ibu minta, mau berdiri apa duduk? Berdiri. Oke, fine, kita berdiri biar kita semangat. Monggo silakan. Ibu pimpin dari sini aja deh, biar cepet. Oke, sudah Bio ganteng, lihat Ibu. Oke, 1, 2, 3, dimulai. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Atur suhun semuanya sudah mau berpartisipasi. Terus selanjutnya, oke, minggu kemarin kalau nggak salah kita sudah belajar tentang identitas ya? Ya. Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak minggu kemarin tentang identitas? Ayo, yang kita bikin tempel-tempel gambar tentang identitas individu dan kelompok. Siapa kemarin yang kebagian identitas individu? Sultan minggu kemarin udah identitas individu ya, Nak, yang kamu kerjakan. Tentang apa, Nak? Tentang warna kulit, rambut, muka, mata, terus warna kulit, hidung, Bu. oh hidung. Oke, itu identitas individu.
Minggu kemarin yang ngebahas tentang identitas kelompok. Ayo siapa? Ayo yang perempuan. Kayaknya Sabita ya minggu kemarin. Coba Sabit, minggu kemarin kamu udah ngebahas identitas kelompok. Coba apa yang bisa kamu sebutkan? Gender Bu, sama suku. Suku, oke, dari suku Pan, bagus ya Sabit. Salah satu identitas kelompok yaitu selain suku apa lagi? Ras, sosial. Anak ibu pintar banget. Oke. Berarti masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu. Sebenarnya sih anak-anak ibu ini tanpa ibu ingatkan, tapi mereka sudah nalarnya bagus, keren. Setelah itu kita akan belajar. Untuk minggu ini kita akan ngebahas tentang keberagaman. Kalau kemarin kita sudah mengklasifikasi, sudah memilah-milah tentang identitas. Kalau minggu ini kita akan ngebahas tentang keberagaman yang kita miliki. Dari mana? Kalian di awal sejarah tahun persiapan kemerdekaan tahun berapa sih nak? 1000? Anggota BPUPK mempersiapkan kemerdekaan. Mereka ada kisaran 70 orang datang ke suatu forum untuk mempersiapkan kemerdekaan yang berasal dari beraneka ragam suku, ras, agama, kompak datang jadi satu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kebayang nggak nih? Kebayang nggak? Dari 70 orang tadi, berarti kita beraneka ragam. Berarti yang kita miliki, keberagaman kita ini banyak sekali. Paham sejauh ini? Oke. Ini ada video pembelajaran yang akan kita tonton bareng-bareng. Oke, Ibu putar dulu. Nanti Ibu bantu menjelaskan. Selain dia menjelaskan, nanti Ibu bantu jelaskan juga. Kedengaran nggak? Udah kedengaran? Oke. Lihat ke depan, ini kolaborasi antar budaya di Indonesia. Kolaborasi antar budaya di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita ini di pertemuan kali ini yaitu diharapkan mampu. Oke, ini TP seperti biasa. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Kita lihat di depan. Tujuan pelajaran yang akan kita pelajari minggu ini, peserta didik mampu menjelaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang terbentuk dari keberagaman. Setelah itu, kita diharapkan siswa-siswa semuanya, kalian semuanya mampu mengidentifikasi tentang pentingnya melakukan kolaborasi budaya di Indonesia. Gimana? Sudah kegambar belum nih? Minggu ini kita mesti ngapain? Hari ini kita mesti ngapain? Udah belum?
Kebayangkan mampu menjelaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang terbentuk dari keragaman. Contoh aja deh. Udah kebayang belum? 10-11 ini keberagamannya seberapa banyak deh? Dari hal ruang lingkup terkecil dulu, di kelas dulu deh, 10-11. Gimana keberagamannya di 10-11? Mulai dari suku dulu deh. Ada Palembang, Zilya. Zilya Sumatera Selatan ya, Nak? Priska Lampung. Jawa. Gisel Lampung. Hafiz Jawa. Anak ibu Jawa. Anak ibu Jawa. Sultan anak ibu Bio Jawa. Sekarang di bagian sini Chelsea Jawa. Nah, Debbie Lampung. Di sini aja selain Lampung dan Jawa ada? Nggak ada. Cuman yang beda cuman Zilya aja yang Sumatera Selatan. Di sini aja udah 3 suku loh. Hanya ruang lingkup sekecil ini aja suku kita sudah 3. Bagaimana dengan Indonesia yang beraneka ragam, yang banyak pulau di situ didiami oleh suku. Bener nggak? Bener. Sudah beraneka ragam. Ngerti ya? Sekarang agama. Agama di Indonesia yang sudah diakui ada berapa? 1 apa 6? Islam, Buddha, ada 6. Ini baru agama. Bagaimana dengan makanan tradisional? Wah, Zilya dari Sumatera Selatan. Makanannya yang khas empek-empek. Bagaimana dengan Hafiz, makanan Lampung? Ayo, nyeruit. Betul. Yang Jawa, Chelsea. Gudeg. Orang Jogja, Jawa Tengah, gudeg. Ada yang Sunda nggak sih di sini? Ada enggak? Nggak ada ya. Wah, kalau orang Sunda itu lalapan nomor 1. Pokoknya keren deh. Itu makanan. Bagaimana dengan batik kita? Setiap suku memiliki ciri khas sendiri. Sumatera Selatan dengan songket, Jawa dengan batik, Lampung dengan tapis. Itu pakaian. Belum tarian. Ayo, Lampung, Sige Pangunten. Jawa, Jaranan. Boleh. Sumatera Selatan. Ayo, Sumatera Selatan apa? Ayo. Sumatera Barat. Apa Zilya? Kebayang nggak? Sekapur siri. Kata Zilya, sekapur siri itu dari Sumatera Selatan. Oke lah, nanti kita cari di Google atau di YouTube ya. Apakah sekapur siri itu tarian dari Sumatera Selatan? Oke, itu PR buat Zil? Iya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi videonya. Ini baru sampai TP atau tujuan pembelajaran. Kita lanjut. Kita percepat dikit ya, karena ini masih TP. Nah, ini dia. Bisa dilihat di depan? Oke, ibu mau deket-deket anak ibu aja lah.
Si Sultan. Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Sebatas ini ngerti? Betul? Betul. Kebinekaan budaya difasilitasi dan dimajukan. Berarti kalian di sini yang ditekankan dimajukan. Makanya kenapa ibu nggak pernah melarang kalian menggunakan bahasa daerah. Ibu aja yang orang Sumatera belajar bahasa yang sering kalian pakai. Nggak malu loh nak, nggak malu pakai bahasa daerah. Ibu aja selalu menyarankan kalian, ayo dong nak ikut ekstrakurikulernya. Boleh nari, boleh apa lagi yang ekstrakurikuler tentang kesenian? Nyanyi, teater, gamelan, melukis. Ada yang ikut? Karena di sini ditekankan kita boleh memajukan dan kita harus memajukan kebudayaan kita. Paham sejauh ini? Oke. Tak hanya itu, Indonesia memfasilitasi segala macam ragam kebudayaan yang berkolaborasi dari Sabang sampai Merauke. Jelas? Oke, kalau jelas. Terus selanjutnya kita lanjutin videonya. Indonesia juga memfasilitasi segala macam dengan adanya Indonesia itu adalah negara yang mempunyai berbagai kebudayaan. Yang ada di dalamnya itu sekitar 70 anggota. Ini yang ibu kasih gambaran tadi. Kebaca nggak? Oke, mari kita cermati komposisi para peserta anggota BPU PKI yang hadir pada saat sidang persiapan. Mereka memiliki latar belakang suku dan agama yang tidak sama. Paham sejauh ini yang ibu jelaskan di awal tadi? Paham. Oke, pinter-pinter anak ibu pokoknya. Terus selanjutnya, tak hanya menghormati kebudayaan yang ada baik dalam sebuah negara atau kebudayaan antar negara, sebaiknya membangun sebuah karya nyata yang menunjukkan bagaimana perbedaan itu bisa mendorong harmonisasi. Keberagaman tadi jangan dijadikan sebagai ladang perpecahan, sebagai bahan perpecahan. Banyak sekali kejadian. Misal, perpecahan hanya perpecahan agama. Perpecahan hanya karena perbedaan budaya. Perpecahan karena perbedaan pendapat. Jangan. Yang ada, perbedaan yang kita miliki tadi dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Jelas sejauh ini? Oke, kalau jelas. Lanjut kita ke berikutnya. Yaitu semangat kolaboratif. Nih, semangat kerjasama dari berbagai macam keberagaman tadi. Kalau kita memiliki semangat kerjasama, bisa mempersatukan
Betul nggak? Betul apa enggak? Betul. Tuh, semangat. Dengan semangat kolaboratif, jati diri yang berbeda itu bisa bergandengan menciptakan prakarya kebudayaan. Bisa nggak 10-11? Bisa. Terus selanjutnya, karena bersifat kolaborasi, maka identitas yang turut di dalamnya tidak kehilangan jati dirinya. Sekarang ibu tanya deh, ada yang tahu nggak identitas nasional? Ayo, Sultan. Semboyan. Negara, kebangsaan. Terus bahasa persatuan. Terus bentuk negara. Bentuk negara. Oke, Gus. Sultan pinter. Terus selanjutnya, persis seperti gambaran tentang jati diri bangsa Indonesia yang berasal dari keberagaman identitas yang masih sangat terjaga. Terus selanjutnya, meski dalam satu waktu ada identitas yang secara bersama-sama disepakati sebagai identitas nasional. Sejauh ini mengerti? Bisa nggak Bu kalau tarian itu dijadikan identitas nasional? Bisa, kita yang punya kok. Bisa nggak Bu makanan itu dijadikan identitas nasional? Bisa. Oke, sejauh ini udah. Kita lanjut lagi. Maka identitas itu Nih kesimpulannya. Ayo, ada yang mampu menjelaskan poin yang pertama? Bisa dibantu? Kelompok ini ada yang bisa dibantu? Dengan mempelajari latar belakang demografis anggota BPUPK, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia negara yang mencerminkan semangat kolaborasi. Dengan keanekaragaman yang kita miliki, di saat itu kita berkolaborasi menjadi satu kesatuan, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Terus selanjutnya, anggota BPUPK itu berasal dari agama yang berbeda, suku yang berbeda, tapi mereka bisa bersatu di saat itu untuk memprakarsai kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, yang nomor 2, tindakan diskriminatif terhadap sesama anak bangsa yang berbeda suku, bahasa, golongan, agama, hakikatnya menyakiti diri kita sendiri. Kenapa demikian Bu Ipit? Bukankah kita bersaudara? Ya dong. Bener nggak? Walaupun Bu Ipit orang Semendo, Chelsea orang Jawa, tetap bersaudara. Walaupun Sabit Lampung, Zilia Sumatera Selatan, kita bersaudara. Ingat, jadi jangan sampai ada perpecahan di kelas 10-11. Ingat minggu lalu Ibu bilang apa? 10-11 kekompakannya luar biasa. Ibu acungin jempol buat kalian semua. Oke. Untuk pengantar materinya, gimana sejauh ini? Ada yang mau tanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Beberapa hari yang lalu kita sudah mulai membuat project. Betul nggak? Kita sudah ngeprint, kita sudah membuat kerangkanya, sebagian sudah ada yang ditempel.
Minggu ini, hari ini kita tinggal finishing saja. Diharapkan nanti sekitar pukul berapa ya? 13, 14, pukul 14 lewat 5. Kelihatan nggak jamnya depan? Ya, berarti sekitar 20 menit. 20 menit kita manfaatkan untuk finishing hasil kerja kita minggu lalu. Oke, ini kelompoknya. Ibu, kemarin kayaknya udah bagi kelompok ya? Kayak minggu kemarin udah ibu bagi kelompok 4. Oke, baik. Kelompoknya diganti nak. Ini kan kelompok 2, berarti dibikin 4 kelompok yang kemarin yang udah ibu bentuk. Mejanya digeser aja kalau enggak. Agak maju setitik. Ya. Yang ini aja nak yang dimajuin, yang ini sama yang itu. Itu Zilia, maju Zilia. Dimajuin aja. Iya, it's okay. Kemarin Sabit kelompoknya siapa aja nak? Sultan, Dio, terus Nafisa. Enggak, yang terbaru, kelompok yang terbaru. Sini, ibu kayaknya masih inget deh. Tar, ibu lihat data ibu. Sabit, Supi sama Sarah juga, Bu. Supi. Si 1, 2, 3, 4 Supi sama Raihan di sini. Sebelah sini nak. Terus ini Pajar. Pajar kelompoknya Chelsea. Gisa pindah ke situ. Gesa pindah ke situ bareng sama Andika. Andika geser ke sebelah sana nak. Andika sebelah sini nak, ayo nak. Go sini. Sebelah sana nak. Ya, pinter. Bukunya dibawa. Chelsea sini. Satu, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gaby pindah sebelah sini. Ya, situ sudah 5. Oke, fine, bagus. Masih ingat kan cara kerjanya? Oke, pokoknya jarum panjang ke 14. Oke. Double tipnya di mana nak? Di kresek ajaib ibu ya? Oh, kemarin nggak dibawa ya? Masih sama ibu ya? Oke. Ya. Ya, ininya belum. Ayo. Semangat ya. Kalian mengerjakan, ibu lakukan penilaian. Ayo. Double tipnya. Jangan sampai nempel ya. Bawah aja bawah.
Jadi kalau jangan ditaruh di sana, takutnya nanti nempel. Ayo kerja. Semangat ya. Boleh. Nanti duduk di mana aja boleh. Yang tidak boleh tidak bergerak, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kerja boleh. Gimana? Ada yang kurang double tipnya? Cukup. Oke. Kelompoknya Mas Sufi ada kesulitan? Boleh. Ayo Chelsea, Debbie pindah ke sebelah sana. Oke. Ya, sumbangkan jawabannya kepada kawan-kawannya. Kerjasamanya ya. Ayo disumbangkan jawabannya ke LKPD. Yang pertama yaitu tentang agama. Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui. Yang pertama agama Islam, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Hindu. Yang terakhir yaitu Konghucu. Lalu yang selanjutnya yaitu Ayo perhatikan kawan-kawannya. Yaitu menurut Badan Pusat Statistik BPS dalam sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Lebih tepatnya, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa di tanah air. Berikut adalah gambar yang ada pada suku yang ada pada Indonesia. Ayo perhatikan kawannya. Bahasa daerah dengan penutur terbanyak di Indonesia yang terbanyak
data yang dipublikasi oleh @minoligue pada tahun 2015. Ayo perhatikan kawan-kawannya ya. Juta orang di Indonesia. Lalu yang selanjutnya yaitu temuan bahasa di daerah di Indonesia. Jumlah temuan bahasa daerah di Indonesia tersebut dapat didapatkan berdasar dari pengamatan yang dilakukan di 245 daerah. Sedangkan bila mengacu berdasarkan akumulasi persebaran bahasa daerah di provinsi, ternyata Indonesia tercatat memiliki 733 bahasa daerah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Sultan, tunggu. Kawan-kawan yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Apa sudah jelas dengan penjelasan si Sultan? Yakin? Oke, kalau yakin, monggo Sultan kembali ke tempat. Nanti perhatikan lagi kawannya kalau di saat ada yang presentasi. Oke, Ibu pilih lagi. Cap cip cup, cap cip cup, cap cip cup. Kelompoknya habis. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu macam-macam identitas. Yang pertama ada identitas sosial. Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Ciri-ciri identitas sosial: 1. Kebiasaan berpakaian, gaya bahasa, jargon, dan mengisi waktu luang. 2. Berdasarkan pada pengalaman langsung selama perjalanan yang telah dilewati individu. 3. Membedakan satu individu dengan individu yang lain. 4. Setiap individu menjadi bagian dari kelompok yang mendapatkan identitas yang sama. Identitas kelompok. Identitas kelompok adalah identitas yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok yang mereka bangun melalui interaksi bersama anggotanya dan untuk kepentingan bersama atau kepentingan kelompok. Ciri-ciri identitas kelompok: 1. Adanya kesatuan yang nyata dan dapat dikenali dalam kumpulan manusia. 2. Adanya kesadaran pada diri masing-masing anggota terhadap peranannya dalam kelompok. 3. Adanya perilaku saling mempengaruhi antara anggota kelompok secara timbal balik. 4. Adanya hubungan erat antara anggota untuk mencapai kepentingan bersama. Identitas budaya. Identitas budaya merupakan suatu kepemilikan serta kebanggaan terhadap budaya sendiri dalam rangka kehidupan bersama. Ciri-ciri identitas budaya: 1. Budaya diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi. 2. Budaya merupakan milik bersama dan tidak dimiliki oleh individu tertentu. 3. Budaya tidak statis, selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. 4. Budaya merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat dan terdiri dari berbagai elemen. 5. Budaya merupakan bagian dari identitas suatu masyarakat. Identitas individu. Identitas individu adalah identitas atau jati diri yang dimiliki seseorang yang ia dapat sejak ia lahir maupun dari proses interaksi dengan orang lain. Ciri-ciri identitas individu: 1. Identitas individu berkaitan dengan atribut, kepribadian fisik, dan minat. 2. Berkaitan dengan konteks sosial dan memiliki keterhubungan. 3. Dipengaruhi oleh faktor eksternal. 4. Melibatkan aspek psikososial. 5. Kesadaran dan kesinambungan identitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Andika. Oke,
Sudah, Andika sudah. Mau siapa lagi nih? Ayo, tinggal 2 kelompok lagi. Cap cip cup, cap cip cup, cap cip cup. Kelompoknya Sufi. Ya, monggo silakan. Geser ke sebelah sananya, Nak, biar nggak silau, Nak. Nah, pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tiga kelompok tentang identitas. Identitas merupakan definisi atau gambaran khusus mengenai seseorang dan tempat tertentu. Setiap manusia dibekali dengan identitas yang tidak sama dengan manusia yang lain. Dalam pengelompokannya, identitas dibedakan menjadi 2 macam, yaitu identitas individu secara identitas serta identitas kelompok. Pengertian identitas individu adalah identitas yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Sedangkan pengertian dari identitas kelompok maksudnya ialah identitas atau jati diri yang dimiliki oleh sekumpulan individu, di mana kumpulan tersebut memiliki ciri khas yang sama atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ras. Sebuah macam identitas ini dapat secara naturaliah atau alami serta terbentuk secara sosial. Yang pertama, identitas individu alami. Identitas individu merupakan komponen fisik yang terdapat pada diri manusia sejak dilahirkan. Hal ini dapat dikenal dengan karakter atau identitas genetis. Identitas individu manusia dapat dibedakan melalui beberapa aspek seperti fisik. Badan fisik merupakan hal utama yang diperhatikan dan dapat dikenali dari seseorang. Adapun fisik yang dimiliki oleh setiap individu tentunya mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Contoh, golongan darah, mata, jenis rambut, warna kulit, jenis kelamin, nama, dan postur tubuh. Selain secara fisik, identitas suatu individu dapat diketahui melalui karakter psikis yang dimiliki, meliputi jujur, rajin, toleran, dermawan, Perhatikan kawannya. sadis, malas, suka berbohong, penyabar, pemalu, pendiam, perang, dan pemarah. Zilia. Identitas individu sosial. Identitas individu sosial disebabkan oleh hasil interaksi dengan berbagai hal yang ada di luar. Dari aktivitas tersebut, identitas individu terbentuk sebagai wujud dari hubungan-hubungan keseharian. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor pekerjaan, peran dalam masyarakat, pemerintahan, dan sebagainya. Jadi, kita harus menghargai teman kita yang berbeda suku, agama, budaya, ras, dan lainnya. Karena saling menghargai berarti mengakui keberadaan dan hak setiap individu dalam menjalani hidupnya. Setiap orang memiliki latar belakang, budaya, dan keyakinan yang berbeda-beda. Sebagai manusia, kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang normal. Saling menghargai juga berarti menghormati pilihan dan keputusan orang lain, serta membiarkan mereka hidup dengan cara mereka sendiri tanpa campur tangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget punya si kelompoknya Sufi. Oke, kelompoknya sudah selesai, udah maju semua ya. Berarti sekarang bisa Ibu simpulkan, keberagaman yang kita miliki itu bukan sebagai bahan perpecahan. Ya, sekali lagi Ibu tekankan, puter, gerak. Oke, fine. Keberagaman yang kita miliki bukan sebagai alat perpecahan, tetapi keberagaman yang kita miliki kita jadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Kita harus kompak. Agama berbeda bukan sebagai suatu alasan. Suku berbeda bukan sebagai suatu alasan. Tradisi yang berbeda bukan menjadi suatu alasan, tapi keberagaman yang kita miliki kita rangkul bareng-bareng sebagai pemersatu bangsa. Jelas? Kelompoknya Zilia sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan?
Apa yang bisa kalian simpulkan hari ini? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang bisa disimpulkan tentang keberagaman hari ini? Bagaimana Zilia? Oke, di sini ada Hafiz, ada Andika. Apa yang kalian bisa simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Simpulannya yaitu Bu tentang belajar keberagaman Bu. Tentang keberagaman. Walaupun berbeda suku agama, tapi tetap bersatu. Good. Sekarang kelompoknya Sultan, apa yang bisa kalian simpulkan? Tentang keberagaman di Indonesia. Tentang keberagaman di Indonesia. Oke, fine. Terus? Meskipun di Indonesia terdapat berbagai ras, suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda, hal tersebut bukan untuk dijadikan sebagai alat perpecahan, konflik atau yang lainnya. Justru dari keberagaman tersebut dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Bagus banget. Bukan sebagai alat untuk timbulnya suatu konflik. Betul. Selanjutnya kelompoknya Supi. Ayo nak, bisa menyimpulkan? Ayo, ada yang bisa kalian simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Jadi kita harus menghargai perbedaan yang ada Menghargai. di Indonesia seperti ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Oke, saling menghargai kuncinya, pinter. Kelompoknya Fajar, monggo silakan. Ayo Fajar. Dini, di situ ada Dini, ada Laura. Ayo, ada yang bisa disimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Bahwa keberagaman di Indonesia itu harusnya dijadikan oleh alat pemersatu bangsa, bukan menjadi suatu alat perpecahan. Betul sekali. Ya. Keren. Berarti untuk pembelajaran hari ini sudah bisa kalian implementasikan nanti di kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke, tadi di saat kalian masih bekerja mengerjakan proyek sudah Ibu kasih LKPD. Di situ ada 5 soal yang mesti kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit, nggak nyampe lah ya. 5 menit oke? Andika oke? Oh, oke lah. No. 5 menit. 10 menit. Oke, 10 menit. Silakan dikerjakan. Yang halaman LKPD yang pertama dulu yang dikerjakan hari ini. LKPD yang kedua baru minggu besok. Ingat ya, itu ada kelompoknya, ditulis. Nama kelompoknya siapa aja. Harus bekerja sama. Harus bekerja sama, ayo. Wah, kelompoknya Dini pinter banget tuh, udah selesai nomor 1 dia. Sekarang dia sudah mengerjakan nomor 2. Kelompoknya Zilia masih mencoba mencari di buku cetak. Kelompoknya Sarul, jangan bingung ya. Ayo Rehan, fokus sama kerjaannya. Ayo Andika, sumbangkan hasil pemikiranmu. Ayo Gisel.
Wah, kelompoknya Mas Sufi mulai lancar dia. Sudah nomor berapa, Nak? Nomor 5. Wah, cepat sekali dia. Coba nanti Ibu lihat hasilnya benar apa salah. Ketepatan jawabannya ya. Ayo. Tadi udah Ibu bantu jelaskan sedikit tadi. Ayo, Laura, udah belum? Udah nomor berapa, Nak? Udah nomor 4? Berarti 1 nomor lagi ya? Pinter. Udah selesai? Tadi minta waktu 10 menit. Sekarang nggak taunya nggak nyampe 5 menit udah selesai. Coba Ibu cek. Coba Ibu cek dulu. Cepet banget ngerjainnya. Coba. Konflik horizontal antar pemeluk agama. Konflik Ambon. Emang Ambon itu tuh disebabkan sama agama? Ya? Sampit juga? Oh. Poso juga? Indonesia merupakan negara majemuk suku. Sikap yang harus dilakukan dalam menghadapi keberagaman tersebut. Oke, bagus. Sikap yang dikembangkan menyelesaikan persatuan toleransi. Oke. Keragaman suku. Oh, ini. Oke. Berarti kamu tadi merekam pembicaraan kita ya, merekam penjelasan kita tadi ya. Suku dari. Oke, yang nomor 1 selesai mengerjakan kelompok Sultan. Kelompoknya Sabit belum Ibu cek. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Hasil karyanya juga dikumpul ya, yang udah selesai. Coba kelompoknya Sabita Sufi, Ibu lihat dulu. Ini hasil kerjanya, taruh sini. Oh, komplek. Ini ya. Oke, konflik Poso. Oh, udah selesai juga. Oke, fine. Makasih. Ibu cek dulu ya. Konflik Ketapang 2006. Cilegon, Geger Cilegon 2018. Oh, ada empati, keterbukaan, pendidikan, kesadaran, toleransi, geografi dan lingkungan. Ya. Ribuan keberagaman budaya. Oke. Sama Ibu dulu. Biar Ibu cek dulu ya. Dikantongin aja, nanti dibawa pulang ya. Wah, kelompoknya Fajar nih. Kan di sini Ibu minta contohnya. Kenapa di sini tidak disebutkan contohnya? Nomor 2 boleh? Nomor 2 oke. Nomor 1 enggak oke ya, kelompoknya Fajar. Kelompok 3 oke. 4 oke. 5 oke. Kelompoknya Fajar nomor 1 enggak oke. Karena di situ tidak menyebutkan. Tapi tadi yang paling tepat jawabnya kelompoknya Sabar. Mas Sufi. Kelompoknya Mas Sufi di situ ada penjelasannya dan ada contohnya juga. Bagus. Oke. Bagus. Cuman di sini tidak dijelaskan ya. Kalian hanya menyebutkan saja. Jadi nilainya tidak terlalu sempurna nilainya. Tapi oke lah ya, jawabannya udah benar. Oke. Udah selesai.
Hasil karyanya nanti Ibu masukkan nilainya. Tadi udah Ibu lihat kerjaannya. Oke, ingat nggak komitmen kelas kita apa tadi? Menjaga kebersihan. Tapi kenapa tadi Ibu temukan beberapa butir sampah di bawah? Ayo, padahal kita sudah memiliki kesepakatan, kita harus menjaga kebersihan. Akankah diulangi lagi? Tadi ada Zilia mainan HP. Akankah diulangi lagi? Ingat, tidak boleh mainan HP. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tapi jangan sampai terulang lagi minggu depan ya. Oke, minggu depan kita masih dengan elemen yang sama, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita akan belajar tentang kolaborasi budaya. Kalau ada kolaborasi berarti perpadu. Nah, minggu depan kita akan belajar lagi, tapi dengan model pembelajaran yang berbeda. Kalau sekarang kalian bikin project, minggu depan akan bukan minggu depan, tapi nanti setelah pembelajaran berakhir akan Ibu reng-reng dulu, akan Ibu buat kelompok dulu, terus masing-masing kelompok ini akan memerankan. Berarti kita akan bermain peran minggu depan. Jadi gini, konsepnya seperti ini. Ibu jadi sopir. Sopir yang lagi berhenti di terminal. Ada penumpang naik yang pertama dengan menggunakan kostum beragama. Misalnya kalau Kristen ada salibnya, kalau Hindu ada apa? Sindurnya. Kalau Muslim dia pakai jilbab. Begitu dia mau naik bis, Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kawan yang lain, Assalamualaikum. Ngerti? Itu peran yang pertama. Peran yang kedua, memperagakan bahasa daerah. Begitu ketemu kawannya, apa kabar? Bahasa Lampung apa? Api kabar. Bahasa Jawa, kabare piye? Takon karo koncone pakai bahasa Jawa. Pripun kabare? Ngerti? Ngerti? Itu minggu depan. Terus jalan, berhenti di lampu merah, naik pengamen, genjreng menyanyikan lagu daerah. Pangli pandang kilidang, yu payu kaya dia. Lagu siapa yo? Lampung. Cincang keling, lagu siapa ya? Jawa Barat. Terus kalau lagu Jawa apa? Kok nemah? Gundul pacucu gembelengan. Oke, itu dinyanyikan oleh pengamen. Berarti dia memperagakan lagu daerah. Udah terbayang belum nih? Udah siap nih? Di kelas ibu ini ada yang anak musik kan? Ada yang anak penyanyi kan? Ada yang sukunya Lampung, Palembang, Jawa kan? Oh
diolahragakan. Terus selain itu apa lagi, Bu? Apa lagi? Pakaian. Kalau dia Lampung, apa sih yang menandakan kalau dia orang Lampung? Kalau bawa siger naik bis kayaknya nyangkut ya. Tahu yang gini enggak? No, ini. Yang di bawah siger. Terus yang laki-laki? Tapis? Tahu? Kalau orang Bali pakai apa? Andika. Ya, betul. Ngerti? Udah kebayang belum minggu depan? Oke, Ibu tunggu hasil karyanya. Tapi minggu nanti Ibu reng-reng dulu, Ibu bagi dulu kelompoknya yang bisa memerankan. Bisa ya? Bisa? Bisa? Kalau enggak Ibu tanya dulu deh. Yang nyanyi. Yang nyanyi. Cilia. Ya. Oke, Ibu tunggu minggu depan kesiapannya. Apa yang mau diperankan tolong dipelajari mulai dari hari ini. Habis itu kita latihan di rumah. Kalau nyanyi latihan. Oh iya, aku mau nyanyi lagu ini deh. Apa ya lagu Lampung ya? Apa? Sesat Agung Say Wawai. Ibu bisa lah dikit-dikit. Oke, ngerti ya? Oke, Ibu tunggu hasilnya. Habis itu udah capek belum? Udah capek belum? Aduh, Bu. Masih ada yang lagi mau tanyakan? Apa masih mau lagi belajar PPKN? Hei, Sabit. Oke. Ibu rasa udah cukup ya. Kalian sudah paham, kalian sudah mengerjakan proyek, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, terus kalian sudah menyimpulkan juga, terus kalian juga sudah mengerti yang akan dikerjakan minggu besok. Berarti apa ya Chelsea? Berarti kita akhiri pembelajaran hari ini. Seneng nih. Oke, kalau senang, Ibu mau si Sarul untuk memimpin doa menutup kegiatan hari. Monggo Sarul. Oke, di-close semua buku-bukunya, di-close dulu yang rapi. Kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan hari ini. Oke, kita tutup dulu kegiatan hari ini. Doa dulu ya Sarul. Baiklah teman-teman, kita mengakhiri kegiatan pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran yang kita peroleh hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Habis ini masih ada pembelajaran berikutnya ya, masih 2 jam ke 9-10 ya? Oke, biologi ya? Oke, Ibu tutup kegiatan hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Tadi sudah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ya udah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Monggo yang mau balik ke
Oh, pembelajaran berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Oke. Ya, Bu. Oke, sampai ketemu lagi.